teman-teman semua, kali ini saya kembali berbagi tips belajar mudah makro Excel VBA. Di sini saya mencoba mau membahas fungsi penggunaan indeks Smart. Jadi ada gabungan fungsi antara indeks dan mat. Di sini saya ingin menampilkan data tabel barang ini, yang mana data tabel ini sudah kita siapkan sesuai kode barang, kemudian nama barang, harga box dan harga satuannya, harga box dan harga eceran. Di sini kita akan menampilkan data transaksi, hanya tinggal kita menulis kode barang. Jadi mirip dengan huruf, namun di sini kita belajar indeks, yaitu dengan menampilkan kode barang, maka nama barang muncul, kemudian harga boxnya muncul, kemudian harga satuannya muncul juga sesuai rumus menggunakan kolom indeks. Kemudian setelah ditahu, di sini tinggal mengisi jumlah boxnya kali berapa satuannya. Jadi volume misalnya 1, maka di sini satu boxnya sesuai harga di sini, seperti itu maksudnya. Kalau di sini 2, maka 2 kali 30, 15.000 kali 2. Kita langsung saja fungsi indeks. Di sini kita menggunakan format indeks atau rumus indeks. Teman-teman sekalian, di sini adalah rumus yang kita gunakan dengan menggunakan name rank, name rank, kemudian indeks berdasarkan name rank, kemudian di sini name ranknya kode header. Pertama kita membuat name data barang adalah berada di sini, data name ranknya, kemudian kode di sini, kemudian ada header di sini. Jadi kita menggunakan header sebagai acuan, header dengan kode barang. Jadi pertama kita masuk di formula, yaitu name rank. Name rank ini pertama kita membuat data. Di sini data berada, jadi berada di sini. Di data kita buat name rank, datanya berada di C4 sampai E16. Itu name rank yang pertama. Kemudian yang kedua headernya, header kita buat di sini C sampai E. Jadi C3 sampai E ini kita sebut header, name ranknya header. Jadi kita untuk memudahkan saja bahwa header itu ada di sini, atau kop tabel ini header, kita sebut dengan header di nama header. Kemudian yang ketiga adalah kode barang mengacu pada B3, B4 sampai B16 seperti itu. Jadi kita sudah mempunyai 3 name rank, pertama data, kemudian header dan kode barang adalah di sini. Jadi rumusnya adalah pertama if error, jadi jika terjadi error atau terjadi kesalahan atau kosong, maka di sini bernilai kosong, seperti itu. Kemudian data mengacu, ini data yang berwarna biru data. Kemudian untuk kolom kode ini berwarna merah, kolom kode warna merah. Kemudian header berwarna biru. Ini adalah kodenya. Jadi teman-teman langsung saja dipraktekkan bahwa formatnya seperti ini, yaitu indeks dari data berwarna biru ini, kemudian matnya mengambil kode dari sini
apakah di pertama, kedua, ketiga, maksudnya seperti itu. Kemudian headernya di mana yang diambil, ini apa ini. Kita coba seperti ini. Di sini mengacu pada contoh, langsung paste di sini. Di sini teman-teman lihat data mengacu di F16. Jadi di sini F16, kemudian headernya di G14, headernya di sini. Ini headernya kodenya ini, seperti itu. Maka kita coba dulu hasilnya seperti apa. Ya, di sini. Ini kita sudah membuat formula untuk menampilkan data tabel menggunakan indeks. Jadi menggunakan tabel indeks, acuannya adalah kode barang dengan header barang. Jadi headernya apa? Jadi kalau headernya nama barang, maka keluarnya seperti ini, akan diambil dari nama barang. Kemudian kalau headernya harga box, berarti kita mengambil dari harga box, kemudian juga harga satuan. Kita coba untuk di sini, kita copy lagi kodenya, kemudian paste di sini. Headernya bagaimana? Kita menggunakan, atau di sini kita ganti langsung, maka headernya ganti. Nah, gitu. Maka akan keluar harga boxnya. Kemudian kalau harga satuannya kita pakai di sini header harga satuan, maka akan keluar 3000 seperti itu maksudnya. Jadi indeks ini berdasarkan kode dan headernya. Jadi headernya apa? Seperti itu maksudnya. Jadi tinggal headernya digunakan apanya. Jadi teman-teman bisa nanti untuk menampilkan kodenya, kemudian headernya apa. Yang jelas name ranknya ini data berada di sheet barang. Kemudian kita akan mengisi di sheet transaksi seperti ini contohnya. Maka ini ada header barang, kemudian untuk kopnya, harga boxnya berada di sini tujuannya. Demikian juga untuk harga satuan, headernya di sini, data di sini, maka berada di kode barang 1, headernya satuan seperti itu. Jadi menggunakan header, kita besarkan sedikit sama rumusnya. Jadi kita besarkan seperti itu maksudnya. Jadi indeks data header, kemudian kodenya di sini, kodenya berada di B6, datanya berada di sheet barang, kemudian headernya ada sheet barang juga, hanya di sini headernya di C5 seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa dipraktekkan sendiri bahwa menggunakan header dengan kode barang. Jadi kita sudah berhasil membuat untuk ini, untuk ulangi dulu, copy headernya masih di sini, kita hapus dulu ya. Di sini kita tarik harga barang, kemudian kita tarik lagi harga satuan. Ini kodenya. Jadi B6 ini dipasang dolar atau absolut supaya tidak pindah untuk baris. Jadi barisnya tidak pindah.
Kemudian untuk C5 ini absolutnya berada di tengah supaya yang dikunci adalah barisnya dikunci 5, kemudian C-nya berjalan. Jadi ini adalah pertama adalah dolarnya supaya tidak pindah, atau absolut ini ya, tidak pindah berada di posisi B terus ya, posisi B terus. Kemudian ini karena yang di absolut 5 berada di baris 5 terus seperti itu, walaupun ditarik tetap berada di baris ke-5, walaupun juga tarik ke bawah tetap berada di baris ke-5. Demikian juga ini ditarik ke kanan tetap berada di B, jadi tetap berada di B. Kemudian turunnya bisa pindah, tetapi kalau ke kolom tidak bisa pindah. Jadi di sini yang dikunci adalah kolomnya, jadi kolom B. Kemudian yang ini yang dikunci adalah baris, maksudnya barisnya tetap di baris 5, itu maksudnya. Kita baris ke-5, yang di sini tetap ke kolom 2, sehingga kalau ditarik walaupun ke samping ke bawah tetap ini ditarik ke samping tetap, kemudian ke bawah juga tetap, kita tarik ke bawah juga tetap. Jadi karena dikunci seperti tadi saya sebutkan, kuncinya untuk di sini, karena di sini tidak boleh pindah, maka khusus dia mencari di B. Jadi B nya dikunci, kolom B-nya dikunci, tapi sheet barisnya tidak dikunci, maksudnya seperti itu. Jadi barisnya menurun terus, boleh menurun, tetapi ke samping tidak bisa. Kemudian juga yang ini C-nya ini di sini bisa pindah ke kanan, tetapi tidak bisa pindah turun. Jadi yang dikunci adalah ini barisnya, seperti itu maksudnya. Jadi sehingga ada rumus seperti itu ya, teman-teman bisa nanti dipraktekkan kodenya. Ini adalah rumus indeks ya, rumus indeks, gabungan indeks dan max, seperti itu. Jadi bukan indeks ya. Jadi formatnya indeks, kemudian ini adalah name rank-nya yang menggunakan data, kemudian kodenya adalah kode barang sesuai yang berada di sheet barang, di mana ini name rank-nya ditempatkan, headernya juga di mana ditempatkan. Demikian. Kemudian untuk kita jadikan VBA, kita langsung copy saja. Ini rumusnya berada, kita pastikan di sini posisi rumus berada di baris ke-6. Kemudian jadi di sini C6 di sini. Rumus ini kita simpan di C6. Kita langsung simpan di kode di VBA-nya, copy, masuk ke VBA, biasa masuk di transaksi, di sini. Ini sudah ada formatnya, jadi formatnya seperti ini. Rumus aslinya kita simpan sini. Nah, di sini berada di C6. Kita tulis C6. Kemudian formulanya C6 di sini adalah rumus aslinya, kita pastikan rumus aslinya. Namun jangan lupa kita mengganti. Jadi kalau ada tanda titik koma seperti biasa kita sudah sering bahas, titik koma jadikan koma semua, kemudian ini jadikan koma. Kalau sudah koma langsung tidak perlu lagi mengganti, tetapi kalau masih acuannya laptopnya menghasilkan nilai titik koma, maka di sini kita ganti dengan koma. Dan kita cek satu persatu lagi apakah sudah semua. Setelah itu kita fungsikan, coba untuk di C6 apakah sudah berhasil.
C6 kita sudah, ini dihapus, hasilnya kita hapus coba dulu. Ini sudah berhasil, jadi misalnya ini dihapus tetap, kemudian kalau ini kodenya diganti dengan 2 maka akan sudah berubah. Jadi kita sudah bisa membuat rumus indeks, jadi menampilkan data barang kemudian berdasarkan kode, berdasarkan kode, kemudian di sini kode, kemudian di sini adalah berdasarkan nama barang, headernya, header, kemudian di sini header. Jadi header nama barang menampilkan nama barang, header harga box akan menampilkan harga box, kemudian header satuan menampilkan harga satuan. Kemudian di sini kita C6 akan membuat rumus sampai maksudnya di drag seperti ini. Jadi kita membuat di situ adalah C6 sampai E6. Jadi kita coba langsung di sini di kode ini C6 sampai E6. Jadi kita langsung E6 di sini. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah sudah berhasil? Oh, sudah berhasil. Ini kita sudah berhasil, walaupun kita hapus sudah berhasil. Ini kita sudah berhasil membuat C6. Kemudian untuk dragnya ini nanti sesuai data yang ada di sini, misalnya akan bisa di sini misalnya B1, kemudian B2. Nanti teman-teman masih harus menulis banyak di sini sampai sebanyak yang ada, seperti itu maksudnya. Jadi nanti ini harus dirumus lagi, harus di drag ya, di drag. Misalnya kita drag sampai di sini, seperti itu teman-teman. Nah, kita harus mendrag terus, jadi mendrag terus sampai sebanyak data yang ada. Namun di sini kita tidak perlu mendrag lagi, kita akan menggunakan dengan VBA cara mendrag otomatis berdasarkan data yang di sini. Jadi data sini sampai di mana? Nah, jadi kolom 2 acuannya. Kita lihat kolom 2 acuannya sini. Jadi nanti kalau sampai di sini kolom 2 maka akan dirumus sampai di sini. Seperti itu maksudnya. Jadi dragnya otomatis selama kita mau mengisi lagi maka dirumus lagi, isi lagi, dirumus lagi. Kita langsung masuk. Ini adalah acuannya di kolom 2. Berarti di kolom 2 acuannya kita masuk. Nah, di sini teman-teman sudah sering kita bahas bahwa pertama kita mendeklarasikan worksheet sebagai WS sebagai worksheet, kemudian Y sebagai aslong karena jumlah tingkatan, kemudian WS menyebutkan nama sheetnya, sheet yang ada kita gunakan adalah sheet transaksi. Di sini saat sheet transaksi saya contohkan saja sheet transaksi, kemudian kita akan membuat nilai N di kolom 2. Nilai N kolom 2 adalah Y, sehingga kita kasih nama Y seperti ini. Jadi Y adalah kolom N terakhir. Ada data terakhir, data N di kolom 2 untuk sheet transaksi. Oleh karenanya kita di sini membuat bukan E sampai 6. Jadi kita membuat selama sampai di bawahnya. Di sini sudah saya contohkan ada formula, ada yaitu di sini C6 sampai E. Jadi C6 sampai E, kemudian nah ini kita ganti saja di sini teman-teman, jadi rank C. Jadi kita buat di sini tetap C6, kemudian rank E6 pull down-nya, turun dragnya, di dragnya seperti ini. Jadi dragnya C6 sampai E. Di sini tidak lagi 6 tapi langsung Y. Namun di sini tetap rumusnya. Jadi dragnya adalah di kolom 2 sampai kolom 2 terakhir, karena Y adalah data N di kolom 2. Jadi nanti langsung fill down-nya, dragnya ini kita coba hasilnya seperti apa teman-teman, hasilnya seperti apa. Nah ini sudah berhasil, jadi sampai di drag mana kolom E nya 2 ini karena 14 belum ada kodenya. Kita cek di sini belum ada 14.
maka baru sampai 13 saja, sehingga di situ tidak ada nilainya. Nah, kita misalnya ganti ini, kita akan dinilai, misalnya kita pakai yang ini. Kita coba kodenya kita pasang di sini. Kita pasang di sini misalnya C, kemudian atau langsung tulis dari, saya pasang sini, kopinya ambil dari sini misalnya sampai 13 C di sini ya, seperti itu. Jadi otomatis sampai data terbawah, seperti itu maksudnya. Jadi kita tidak perlu mendrag lagi karena sudah di fill down, sesuai di kolom B. Jadi kolom B sampai di mana, maka sampai disitulah diisi. Misalnya di sini lagi diisi sampai misalnya isi lagi di sini, maka otomatis mendrag juga sampai di sini. Sebenarnya kita hapus di sini, hapus, maka muncul lagi, seperti itu maksudnya. Jadi teman-teman kita sudah berhasil membuat drag otomatis sesuai data yang ada menggunakan data N. Kemudian data N adalah fill down sampai di sini. Kemudian untuk seperti biasa, supaya rumusnya ini tidak lagi menjadi rumus, maka ininya juga di copy, kemudian file sama dengan filenya sama dengan file, seperti itu. Jadi ini copy, value-nya pas di sini value sama dengan value. Jadi ini acuannya dari E6 sampai Y, value sama dengan value, sehingga sudah tidak ada lagi rumus yang kelihatan, rumus tidak akan kelihatan lagi. Kita cek hasilnya seperti ini. Nanti di sini tidak ada rumus lagi kelihatan. Nah, sudah langsung berbentuk teks, seperti itu. Jadi kita langsung tidak ada lagi rumus seperti itu. Kemudian untuk ini juga bisa teman-teman bisa di drag otomatis. Ini juga sama dengan caranya seperti itu. Misalnya di sini di H6, kita copy saja rumusnya C. Jadi membuat formula, hapus dulu H6. Jadi kita bikin formula H6 di sini. Anggap saja di sini kita bikin rumus lagi seperti itu. Di sini formulanya, copy saja formula ini. Untuk formulanya formatnya sama, jadi berada di mana posisinya, rumus aslinya, ini rumus aslinya. Kemudian di sini adalah H ya, di sini adalah H6, misalnya H6. Kemudian kita coba H6 berarti H6 apakah sudah berjalan rumusnya. Kita hapus dulu. Nah, ini sudah jalan rumusnya, walaupun dihapus tetap jalan. Kemudian dragnya kita drag ini sampai ke sama dengan ini, kita samakan saja rumusnya teman-teman sekalian. Ini tinggal di fill down. Jadi fill downnya dari H6 sampai H fill down. Jadi drag, fill down, drag, ini sudah drag. Saya cek lagi di sini. Nah, ini sudah berhasil ini. H6. Karena di sini masih kosong ya, tetap tidak ada row. Jadi kita misalnya di sini 1, kita isi di sini misalnya 2. Nah, seperti itu. Kita isi angkanya sampai 2. Maka otomatis sudah di drag kok dengan filternya.
satuannya, tinggal satuannya sekarang misalnya di sini 1 kita bikin lagi rumus untuk satuannya, harganya untuk satuan tinggal C, di copy, kita bikin rumus lagi, rumusnya yang baru yaitu E6, kita berada di posisi H ya, jadi formatnya H di sini tadi. Sekarang I, berada di I sekarang, I H6 I6. Ini rumusnya tadi, yang mana ini rumusnya kita pasang rumus aslinya, di sini. Rumus aslinya ini apakah sudah berfungsi, tapi jangan lupa sama dengan di sini, ada sama dengannya karena rumus aslinya. Di I6 apakah sudah berfungsi, I6 hapus dulu di sini. Untuk I6 sudah berhasil, Nah, kita kasih angka misalnya jumlahnya 1, kita tarik ke bawah, seperti itu. Jadi ini misalnya belum ada rumus, sampai ke bawah ini belum ada rumus, masih di 6. Sekarang dragnya seperti apa? Dragnya lagi sama, jadi kita tulis copy ini, dragnya ini I6, kita tulis I6 sampai I, jadi Y sampai Y, maka kita sudah mendrag sampai Y, sampai data kode yang diisi terakhir. Jadi kodenya sampai di sini, maka diambil di sini dari rumus, kita cek, nah ini sudah di drag. Demikian juga untuk jumlah, nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri, ini mendrag sendiri. Yang sementara ini kita hapuskan, belum kita fungsikan, jadi belum ada. Ini supaya tidak berat jalannya, kita mengganggu, kita mau di sini kita bikin di modul. Jadi ini teman-teman pastikan di modul supaya tidak jalan selama kita kerja, tidak usah jalan dulu. Jadi tidak aktif selama kita kerja, namun diaktifkan 1 kali pada saat kode dipanggil. Jadi kita copy di sini, copy, di cut saja supaya rumus hilang, kemudian insert modul, kita bikin sub modul ya, sub rumus misalnya, supaya kerjakan rumusnya seperti itu. Kita pastikan di sini teman-teman, jadi tinggal panggil saja. Jadi sementara ini belum beroperasi, kita menggunakan modul memanggilnya. Kita panggil modul seperti biasa, insert, panggil salah satu, jenisnya misalnya cek kembali, salah satu contoh saja ini teman-teman. Jadi ini kita buat sedemikian rupa, misalnya kita sekarang panggil masih makronya yaitu sheet rumus. Jadi seandainya ini kita hapus dulu teman-teman sekalian, kemudian ini sudah akan terhapus juga semuanya. Nah, kita di sini mengisi data, kita panggil saja modulnya. Selesai, maka saat kita bekerja sudah tidak lagi ada. Jadi kapan modul dipanggil, cek kembali, maka modul bekerja. Jadi saat modul tidak dipanggil, di sini kita bebas mengisi A1, A2, kemudian misalkan kita di sini sampai data N, mengisi data N, tambah lagi sampai di sini, jadi akan mengacu sampai data terakhir. Kemudian kalau kita di sini isi, kalau tidak diisi mungkin tidak akan diisi misalnya. Tinggal kita klik saja, cek kembali, maka otomatis rumus sudah akan mengacu sampai data terakhir. Jadi demikian tip kali ini teman-teman semua.
Semoga apa yang kita bahas secara detail satu persatu, penggunaan rumus secara ini manual, kemudian dibuat PPA, kemudian dibikin fill down, maka kita sudah berhasil. Semoga bisa dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.